Kita akan membaca bagian firman Tuhan yang terambil dari Mazmur 62. Mazmur 62, kita akan membaca ayat yang pertama sampai ayat yang ke-13. Mazmur 62 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-13. Saya akan bacakan untuk kita semua. Perasaan tenang dekat Allah. Untuk pemimpin biduan menurut Yedutun Mazmur Daud. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Daripadanya lah keselamatanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku. Aku tidak akan goyah. Berapa lamakah kamu hendak menyerbu seseorang, hendak meremukkan dia, hai kamu sekalian, seperti terhadap dinding yang miring, terhadap tembok yang hendak roboh. Mereka hanya bermaksud menghempaskan dia dari kedudukannya yang tinggi. Mereka suka kepada dusta, dengan mulutnya mereka memberkati, tetapi dalam hatinya mereka mengutuki. Hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku. Aku tidak akan goyah. Pada Allah ada keselamatanku dan kemuliaanku. Gunung batu kekuatanku, tempat perlindunganku ialah Allah. Percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat. Curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita. Hanya angin saja orang-orang yang hina. Suatu dusta saja orang-orang yang mulia. Pada neraca mereka naik ke atas. Mereka sekalian lebih ringan daripada angin. Janganlah percaya kepada pemerasan. Janganlah menaruh harap yang sia-sia kepada perampasan. Apabila harta semakin bertambah, janganlah hatimu melekat padanya. Satu kali Allah berfirman, dua hal yang aku dengar. Bahwa kuasa dari Allah asalnya dan daripadamulah kasih setia, ya Tuhan. Sebab Engkau membalas setiap manusia, setiap orang menurut perbuatannya. Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan, ya berbahagia adalah kita yang membaca, merenungkan, melakukan kebenaran firman Tuhan ini dalam hidup kita seharian. Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau bicara soal keheningan, hening itu seringkali dikaitkan dengan dua kata. Kata yang pertama adalah kata tenang, kata yang kedua adalah kata diam. Diam dan tenang. Ini kata yang seringkali terkait, seringkali saling bisa menggantikan, tapi diam dan tenang itu dua kata yang bisa jadi tidak saling terkait. Mungkin kita pernah melihat ada sebuah kondisi di mana orang itu diam tapi tidak tenang. Sorry, satu-satu ya. Ada orang yang diam tapi nggak tenang. Dia diam tampaknya, makanya ada peribahasa diam-diam menghanyutkan gitu ya. Kelihatannya diam, tapi ternyata aktif mungkin di sosial media. Anak kita mungkin kalau kita kasih tahu gitu ya, dia diam, mungkin karena takut. Tapi hatinya tidak tenang. Mungkin pengen membalas kata-kata kita gitu ya. Jadi diam belum tentu tenang. Saya ngajar di SMA, kalau saya memberi tugas kepada anak-anak, lalu kemudian memberikan HP kepada mereka untuk mengerjakannya, tiba-tiba sesaat mereka diam. Tapi saya harus ngecek, apakah diam mereka sungguh-sungguh tenang mengerjakan tugas atau ribut di media lain gitu ya. Harus dicek gitu ya. Karena diam belum tentu tenang. Tapi juga ada kondisi kedua, di mana ada orang itu melakukan berbagai hal, ribut sana sini, melakukan berbagai tindakan. Tidak diam, tapi tenang. Tapi orangnya terkenal tenang. Contohnya seperti ini, Marcus Aurelius. Dia adalah seorang kaisar Roma, kaisar ke-16 Roma, yang memerintah tahun 161 sampai 180 Masehi. Marcus Aurelius ini terkenal dengan ketenangannya. Dia memimpin banyak perang, dia memimpin banyak kegiatan, dia mengalahkan banyak negara, tapi di tengah-tengah perang yang dia lakukan, dia ada waktu untuk menulis. Dan tulisannya itu diberi judul meditation. Di dalam tulisannya, dia mengajarkan tentang prinsip-prinsip ketenangan, Bapak Ibu. Dia mengajarkan kalau seumpama nanti kita suatu kali di hidup ini menghadapi orang yang sulit, menghadapi situasi yang rumit, tenang. Jangan sampai yang rumit dan sulit itu membuat dirimu jadi sulit atau rumit. Karena kesulitan dan kerumitan itu tergantung kamu yang menentukan, katanya begitu. Oleh sebab itu kalau menghadapi situasi yang sulit, situasi yang rumit, jadilah tenang. Tenanglah begitu. Nah, prinsip yang dilakukan Marcus Aurelius ini waktu-waktu pandemi ini cukup booming begitu ya. Terkenal dengan Stoa, ajaran Stoicisme. Ajaran Stoicisme adalah ajaran yang mengajarkan
yang bisa kita lakukan, ya kerjakan semaksimal mungkin. Yang nggak bisa kita lakukan, ya jangan diurusin. Jangan dipaksa kita memikirkannya. Kalau itu di luar kemampuan kita melakukannya. Misalnya contohnya, kalau ada burung yang buang kotoran di atas kepala kita. Mau ngusir burung gitu ya. Usir gitu nanti burungnya kan lebih tinggi. Ngusir lagi burungnya kan lebih tinggi mungkin. Tapi buang kotorannya tetap di tempat kita gitu ya. Jadi gimana caranya? Ya apa yang bisa kita lakukan? Pakai topi gitu ya. Atau pakai payung. Atau pindah tempat gitu. Jadi yang bisa dilakukan, lakukanlah. Yang tidak bisa dilakukan jangan digubris, jangan diurusin. Nanti malah stres gitu. Lalu kemudian ajaran Stoa ini mengajarkan yang tidak bisa kita di luar kendali kita itu. Sebetulnya ada yang mengendalikan, yaitu prinsip alam. Ini ajaran Stoa tidak sampai kepada Tuhan ya, tidak sampai kepada pribadi Tuhan. Dia bilang hanya prinsip alam yang tidak bisa mengendalikan. Nah, manusia harus selaras dengan prinsip itu. Nah, Bapak Ibu, ini ajaran yang di masa pandemi mungkin sampai sekarang ada orang-orang yang masih tertarik dan mengikuti ajaran ini kalau bicara soal ketenangan. Kalau bicara soal tenang, damai, maka ajaran Stoa ini sering menjadi andalan gitu ya. Padahal kalau kita membandingkan dengan ajaran yang Tuhan ajarkan. Kalau kita membandingkan bahkan dengan pribadi Daud. Pribadi Daud ini mengajarkan sesuatu yang lain. Pertanyaannya memang, kalau prinsip alam yang membuat semuanya, prinsip alam itu dibuat siapa begitu? Kalau nggak sampai kepada Tuhan ya. Oleh sebab itu Daud itu dalam Mazmur 62, dia mengajarkan ketenangan itu di dalam Tuhan. Di Mazmur 62, tekanannya adalah keheningan jiwa itu dalam berserah kepada Tuhan dan hanya Tuhan saja. Bapak Ibu 4 kali kata hanya itu muncul diarahkan kepada Tuhan. Hanya Tuhan. Dan kata hanya itu sebetulnya dalam bahasa Ibrani artinya adalah sungguh-sungguh. Lihat, sungguh-sungguh itu tok gitu. Sungguh-sungguh lihat gitu. Tetapi sungguh-sungguh itu gitu. Dan itu diarahkan kepada Tuhan. Nah, hari ini kita akan merenungkan dengan Mazmur 62 ini. Mazmur 62 ini F.B. Meyer mengatakan bahwa sebetulnya ketika semuanya tenang, ketika manusia dan alam itu tenang, berhenti satu-satu bermegah, orang akan ketemu cahaya yang sebenarnya. Cahaya sebenarnya itu hanya pada Tuhan. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan, kita akan merenungkan ayat ini. Ayat-ayat yang ditulis oleh Daud, yang digubah oleh Yedutun itu ya. Kita akan merenungkan dalam 3 pokok. Yang pertama adalah jiwa yang percaya kepada Tuhan. Lalu jiwa perlu direorientasi. Dan jiwa itu, jiwa kita adalah jiwa yang perlu berrelasi dengan Tuhan. Kita akan masuk di pokok yang pertama, di poin yang pertama. Bapak Ibu sekalian, pemazmur ini, Daud ini dalam mazmurnya tidak mengawali berkisah tentang kehidupannya. Mazmur 62 tidak dimulai dengan doa masalah hidupnya. Daud tidak bercerita tentang pergumulan hidupnya. Mazmur ini diawali dengan sebuah pengakuan bahwa jiwanya tenang pada Tuhan. Dalam ayat yang kedua, kalimatnya adalah jiwa itu memakai kata nefes ya. Jadi hanya dekat pada Allah saja, jiwaku tenang. Jiwaku tenang. Bapak Ibu sekalian, kita adalah manusia yang memiliki jiwa. Allah menciptakan kita dengan jiwa. Allah menciptakan kita bukan hanya materi, bukan hanya tubuh, tapi kita memiliki jiwa. Dan jiwa adalah elemen yang penting. Karena Tuhan menciptakan jiwa, Dia menghembuskan jiwa kepada kita. Dia menghembuskan nafasnya ke dalam tubuh kita. Jiwa itu diberikan oleh Tuhan kepada kita. Dan dunia sekarang kadang-kala membuat kita sibuk. Memikirkan bukan jiwa, tapi memikirkan yang kelihatan, memikirkan tubuh. Bagaimana mempercantik tubuh. Bagaimana melihat kondisi tubuh supaya baik. Bagaimana melihat kesehatan fisik. Bagaimana tampil dengan materi-materi yang kelihatan. Tapi jiwa sesuatu yang bisa jadi kita lupakan. Ditinggalkan. Tidak dipikirkan. Padahal jiwa sesungguhnya adalah sumber atau pedoman. Sesuatu yang menjadi kunci kebahagiaan.
Ada orang punya uang banyak, tapi rasanya kok nggak bahagia ya? Nah itulah jiwa. Jiwa yang ada dalam tubuh itu. Yang bisa merasa tidak bahagia, yang merasa sukacita, yang merasa kadangkala tidak bermakna. Jiwa ini penting Bapak Ibu. Oleh sebab itu minggu lalu di khotbah di gereja ini, Injil Ongki menyampaikan tentang longing to God. Jiwa yang rindu kepada Tuhan. Karena memang jiwa yang Tuhan ciptakan itu, jiwa kita adalah jiwa yang sebetulnya jiwa yang diberikan pada kita itu adalah jiwa yang memiliki sensitivitas. Jiwa kita akan gelisah, jiwa kita tidak bisa menerima hal-hal yang saya tuliskan ini. Jiwa kita itu gelisah kalau kita merasa tidak dibutuhkan. Dalam pergaulan, misalnya ketika orang mulai tidak memperhitungkan kita, ada bagian dalam diri kita tuh yang gelisah, jiwa kita gelisah. Jiwa kita gelisah ketika menghadapi ketiadaan. Tidak bermaknaan, mengerjakan sesuatu berulang. Lalu jiwa kita gelisah bertanya, apa makna ini semua? Jiwa kita gelisah kalau ada ketidakadilan. Ketidakadilan misalnya kalau kita lihat yang itu menimpa kita atau menimpa orang lain, jiwa kita gelisah kalau melihat ada ketidakadilan, rasanya ada yang gak pas gitu. Jiwa kita gelisah Bapak Ibu. Jiwa kita gelisah juga kalau kita melakukan dosa. Kalau kita bohong mungkin tampaknya lancar, tapi ada sesuatu yang gelisah di dalam diri kita. Itulah jiwa kita. Jiwa kita ada rasa bersalah, tidak nyaman dengan rasa bersalah. Dan jiwa kita, jika tidak terhubung dengan Tuhan, maka jiwa kita itu gelisah. Betul kalau kutipan yang minggu lalu disampaikan, bahwa kita itu diciptakan, ada banyak hal di dunia ini kita bisa punyai, tapi tidak bisa mengisi kekosongan jiwa kita. John Ortberg itu menuliskan kemampuan jiwa kita itu sebetulnya tidak terbatas dalam pengertian tidak bisa dipuaskan dengan materi-materi yang terbatas. Karena apa? Karena Allah kita, Allah yang tidak terbatas. Dia memberikan jiwa kepada kita dan hanya dengan dialah kita bertemu dialah, kita bisa tenang. Oleh sebab itu Daud di poin yang pertama, saya tidak akan panjang di poin ini. Di poin yang pertama itu di hadapan Allah, jiwanya tenang. Mengalami silent di hadapan Allah, dia diam. Mengalami rest, hanya di hadapan Allah saja. Nah Bapak Ibu, ini Daud pahami. Tapi di bagian yang kedua, jiwa itu perlu diorientasi. Kenapa? Karena Daud ngerti bahwa sesungguhnya jiwanya itu tenang kalau bersama Tuhan. Di hadapan Tuhan, dia menemukan kedamaian. Tapi masalahnya ada pada bahwa di dalam hidup, orang mengalami masalah, mengalami kesulitan. Nah Bapak Ibu kalau kita lihat di dalam Mazmur 62 ini ayat 1 sampai ayat 1, ayat 2, ayat 3, ayat 4. Di situ Daud dengan jelas mengatakan, jiwaku tenang di dalam Tuhan. Lalu dia dengan pengetahuan jiwanya tenang dalam Tuhan, dia berkata pada musuh-musuhnya, demikian dia berkata, berapa lama lagi sih kamu akan merongrong aku? Dikatakan di sini, berapa lama lagi kamu hendak menyerbu seseorang? Hendak meremukkan dia, berapa lama lagi? Dengan jiwa yang tenang di dalam Tuhan, dia melihat musuhnya itu kecil, betul. Tetapi masalahnya, realita tidak demikian. Dalam kenyataan masalah itu sesuatu yang ternyata berat. Ternyata susah untuk dihadapi. Kalau kita lihat di dalam Mazmur 62 ayatnya yang kelima, di dalam teks bahasa Indonesia tidak kelihatan jelas, tapi di dalam teks bahasa Ibrani-nya jelas, di situ Daud mengatakan, sungguh-sungguh lihatlah ada masalah itu datang. Masalah yang datang itu betul-betul ada. Dan ada masalah. Masalahnya itu real. Bapak Ibu, kadang kita berpikir, ya kita menghadapi masalah lalu kemudian kita berpikir masalah itu kita hadapi dan selesai. Tapi masalah yang dihadapi Daud di dalam Mazmur 62 kalau kita lihat beberapa tafsiran begitu ya. Ada yang mengatakan saat itu adalah Daud mengalami sakit. Tapi ada beberapa tafsiran, banyak tafsiran bahkan mengatakan Daud itu berada dalam sebuah masalah yang tidak selesai-selesai. Masalahnya adalah dia berhadapan dengan Absalom Bapak Ibu. Kalau ingat kisah Absalom Bapak Ibu. Absalom adalah anak Daud, salah satu anak Daud, ada banyak anak Daud.
Dia punya beberapa istri ya. Dia punya banyak anak. Salah satunya adalah Absalom. Di Alkitab tidak banyak orang disebut ganteng. Tidak banyak disebut ganteng gitu, nggak banyak. Lah Absalom ini disebut elok. Ganteng gitu. Memang Absalom ini keren gitu. Lah dia punya adik. Adiknya cewek. Bayangan saya kalau dia ganteng ya pasti adiknya cewek itu cantik lah ya. Nah ini adiknya ditaksir oleh saudaranya. Lalu saudaranya namanya Amnon ini melakukan kejahatan pada adiknya. Dia memperkosa adiknya. Absalom marah. Dia berharap ayahnya akan menghukum si Amnon ini. Ternyata tidak. Daud tahu. Daud itu, saya membayangkan kalau saya jadi Daud. Daud itu seorang yang pasti sayang pada anak-anaknya. Dalam keluarga yang demikian, pasti nggak mudah. Ini ada Amnon melakukan kejahatan pada Tamar. Absalom marah. Dia menunggu Daud menghukum. Nggak menghukum. Akhirnya diadakanlah pesta. Di situ Amnon diundang. Dan dibunuhlah si Amnon oleh Absalom. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu mencoba merasakan Daud, bagaimana perasaan Daud? Saya membayangkan Daud ini pasti sedih. Daud ini seorang pendoa ya. Dia berdoa, tentunya dugaan saya dia pasti berdoa menyerahkan keluarganya kepada Tuhan. Ternyata nggak selesai nih masalahnya. Ada keluarga yang seperti ini, udah gitu malah dibunuh saudaranya. Udah dibunuh ternyata si Absalom menjadi tidak suka pada Daud. Bahkan memerangi Daud Bapak Ibu. Daud sebetulnya dugaan saya harusnya bisa mengalahkan Absalom. Tapi karena cintanya, dia memilih meninggalkan Yerusalem. Dia pergi keluar. Di tengah jalan ada orang yang rakyat yang ngeceh-ngeceh Daud. Ngejek-ngejek Daud. Bapak Ibu bisa rasakan betapa sedihnya Daud. Dia punya pergumulan keluarga. Dia berharap ini selesai. Enggak selesai. Di tengah jalan dia diejek. Sampai saat itu ada sekelilingnya Daud bilang, tak bunuh aja yang ngejek. Daud bilang, jangan-jangan yang ngejek itu suruhan Tuhan, kata Daud. Bapak Ibu nanti boleh baca. Daud dengan Simei. Daud itu mengatakan jangan-jangan itu suruhan Tuhan. Biar aja. Saya lagi sedih memikirkan ini begitu ya. Dia berjalan begitu. Lah Bapak Ibu, dia berharap. Daud ini berharap. Absalom ini akan baikan. Ternyata tidak Bapak Ibu. Absalom dengan kurang ajarnya. Dia membawa gundik-gundiknya Daud. Menidurinya di depan banyak orang. Itu seperti kayak memutus hubungan dengan Daud. Saya membayangkan kalau Daud berada di situasi seperti itu Bapak Ibu. Masalah yang dia alami, masalah yang berat. Dia berharap masalah ini selesai, tapi ternyata tidak selesai. Dia berdoa, tapi masalahnya nggak selesai. Bapak Ibu sekalian, saya pikir ini adalah gambaran kehidupan. Kita memiliki situasi di mana kalau tadi yang pertama kita silent di hadapan Allah. Kita tenang di hadapan Tuhan. Tapi yang kali ini yang kedua, kita menghadapi situasi di mana Allah yang diam. Bapak Ibu, jiwa kita, seorang bernama John Cross menceritakan, jiwa kita tuh seringkali sedih. Bukan karena menghadapi masalah. Menghadapi masalah sedih ya, menderita. Tapi jiwa kita bisa tambah sedih ketika apa? Ketika kita menghadapi masalah dan kita berdoa dan seakan-akan Allah itu diam. Membiarkan masalahnya itu ada dan tidak hilang. Saya yakin beberapa dari kita, termasuk saya mungkin ada doa-doa yang dijawab oleh Tuhan dengan cepat. Tapi ada doa-doa yang menjadi pergumulan kita dan ketika kita berdoa sepertinya Tuhan itu diam. Tuhan itu hening. Dia tidak jawab saya. Dia biarkan saya mengalami masalah itu. Dan itu menyakitkan jiwa. Kadang-kadang itu membuat jiwa sedih. Bapak Ibu sekalian membayangkan ini. Saya ngebayanginnya ini pasti sakitnya 2 kali begitu ya. Menghadapi masalahnya berat, nggak selesai-selesai. Berharap kepada yang diharapkan. Yang diharapkan diam. Memang bisa jadi Bapak Ibu, diamnya Tuhan
Itu bisa diartikan sebagai karena kita berdosa. Betul, bisa. Atau diamnya Tuhan bisa jadi adalah Tuhan sudah jawab, kita nggak dengar. Tuhan sudah jawab, tapi kitanya yang nggak dengar. Sebenarnya Tuhan nggak diam, betul bisa jadi demikian. Tapi bisa jadi Tuhan memang sungguh-sungguh diam. Dan Tuhan memang diam, mendiamkan, membiarkan. Nah Bapak Ibu sekalian, John Cross ini mengatakan saat Tuhan memang diam, itu adalah saat yang baik. Kenapa? Saat Tuhan diam, itu mendewasakan jiwa kita. Momen Tuhan diam, itu menjadi momen di mana Tuhan mendewasakan jiwa kita. Saya taruh gambar seorang pria wanita naik mobil itu ya. Saya punya pengalaman ngajari orang naik mobil, Bapak Ibu. Waktu ngajari pertama-tama itu saya ada di sampingnya tentunya, saya ada di sampingnya, badan saya itu mendekat gitu ya. Ini kayak gini, ini kayak gini, ini kayak gini, seperti ini dekatnya kayak begini. Tapi ketika ada waktunya di mana saya harus membiarkan dia sendiri dan saya menjauh dan saya melihat dia melakukannya seperti apa. Meskipun tadi yang saya ajari, saya tadi cerita di Baktian 1, saya ajari naik mobil gitu, ngajari teman berhenti di tengah rel kereta api gitu ya. Set, berhenti di situ, waduh. Itu tapi untuknya aman. Jadi kereta api sudah lewat berhenti di situ. Tapi aman gitu ya. Itu ada masa-masa di mana memang ada saatnya mendekat, tapi ada saatnya kita ngejauh, ngebiarkan. Saya membayangkan Tuhan seperti itu. Tuhan ada saatnya dia ngedekat kita dan rasanya kayak dekat, kita rasa dekat dengan dia. Tapi ada saatnya di mana tampaknya Tuhan tuh diam. Tapi bukan berarti dia meninggalkan kita. Dia melihat kita dan dia diam. Bapak Ibu sekalian, saat itu terjadi apa yang Daud lakukan. Nah, kita akan belajar apa yang Daud lakukan. Ketika situasinya Tuhan itu diam, Tuhan itu hening. Apa yang Daud lakukan? Di dalam ayat yang ke-6, Daud mengatakan, ini dalam terjemahan bahasa Indonesia tidak terlalu tampak. Di dalam bahasa terjemahan bahasa Ibrani atau beberapa terjemahan bahasa Inggris, itu tampak Daud itu berkata kepada jiwanya, hai jiwaku, sungguh-sungguh hai jiwaku. Jadi seperti dia membentak jiwanya, hai jiwaku, berpeganglah kepada Tuhan, hai jiwaku, berharaplah kepada Tuhan. Bapak Ibu, kadang-kala jiwa kita saat kita mulai lemah perlu dihardik dan diingatkan. Yuk, pegang Tuhan. Ingat Tuhan. Saat kita mulai lemah, kita diingatkan, harus mengingatkan jiwa kita berpegang pada Tuhan. Itu yang membuat tenang. Ayo jiwa, berpeganglah kepada Tuhan. Saat jiwa kita mulai pengen melepaskan Tuhan, kita lelah, maka kita perlu menguatkan iman kita. Berkata, hei jiwaku, gitu ya. Hei jiwaku, ingatlah Tuhan. Nah Bapak Ibu sekalian, Daud membentak jiwanya. Memberitahu jiwanya dengan kalimat yang keras, hei jiwaku, begitu. Tenanglah dalam Tuhan. Lalu bukan cuma itu, kalau kita lihat dalam ayat selanjutnya, Daud itu mengakui perannya, enggak cuma sekedar. Kalau yang tadi di dalam ayat bukan sekedar sih, tapi tidak cuma singkat. Kalau kita lihat di ayat 2, ayat 3, Daud mengatakan hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya keselamatanku, hanya dia gunung batuku keselamatanku, kota bentengku, aku tidak goyah. Di dalam ayat 7 dan 8, Daud tidak mengatakan hanya itu, ada tambahannya, pada Allah ada keselamatanku dan kemuliaanku. Gunung batu kekuatanku, tempat perlindunganku adalah Allah. Ada proklamasi iman. Ada Daud mengakui peran-peran Tuhan di dalam kehidupannya. Bapak Ibu, kadang-kadang di hidup kita, saat kita mulai lemah, kita perlu mengingat karya-karya Tuhan. Dan kita perlu mengingat peran Tuhan di dalam hidup kita. Dan kita katakan dia baik. Percaya dia baik. Dia sungguh baik. Dia punya rencana yang terbaik. Begitu ya Bapak Ibu. Saya membaca Daud itu dia mengakui perannya. Peran Allahnya. Bukan hanya itu di bagian ayat 9. Daud pun tetap mengatakan meskipun Allah tampak diam. Dia berkata kepada orang-orang, curahkan isi hatimu di hadapannya. Jangan lepaskan Tuhan. Curahkan isi hatimu di hadapannya. Nah ini
sesuatu yang menarik yang Daud sampaikan. Ketika dia rasa Tuhan itu diam, dia bukannya makin meninggalkan Tuhan, tapi dia semakin teguh di dalam Tuhan. Kalimat pernyataan di ayat 2 menjadi sebuah kalimat penegasan perintah. Aku tidak akan goyah. Menjadi aku tidak akan goyah sama sekali. Sebuah pernyataan tentang Tuhan di ayat 3 menjadi sebuah pernyataan yang lebih lengkap lagi. Sebuah pernyataan diri menjadi sebuah pernyataan kepada orang lain. Dia proklaim di depan orang. Bapak Ibu, Daud adalah dalam situasi Allah diam. Dia terus mengingatkan jiwanya, berpegang kepada Tuhan. Nah Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan, jiwa kita perlu reorientasi. Kadangkala jiwa kita lelah dengan apa yang masalah yang kita hadapi. Kita perlu mengingat lagi, Allah setia, Allah baik. Tuhan beserta, Tuhan memimpin, Tuhan membimbing. Jiwa kita perlu diingatkan. Nah Bapak Ibu sekalian dikasihi Tuhan, kalau Allah diam, itu adalah saat dimana sebenarnya Allah itu ingin mengajarkan sesuatu yang berharga kepada kita. Justru saat dia diam. Saat dia diam adalah saat dimana sebetulnya Allah ingin mengajarkan sesuatu. Ingin berkata sesuatu kepada kita dalam kediamannya. Bapak Ibu, bisa jadi Allah ingin mengajarkan hal yang tidak seperti yang kita pikirkan. Atau bisa jadi Allah ingin mengajarkan mengenai kekekalan, indahnya kekekalan. Karena kadangkala Bapak Ibu ketika kita berdoa, lalu kemudian ternyata tidak dijawab oleh Tuhan. Kita perlu ingat bahwa hidup ini sementara, terbatas. Dia latihan menuju ke kekekalan. Di kekekalan itu mungkin kita akan mendapatkan jawabnya. Saya ingat seorang yang bernama John Eric Tada. Mungkin pernah mendengar nama ini. Dia pengkhotbah yang baik, pengkhotbah yang hebat. Tapi dia pada usia 17 tahun, seorang olahragawan, celaka, mengalami kecelakaan sehingga bagian tubuhnya tidak bisa digerakkan. Lah Bapak Ibu sekalian, dalam situasi dia tidak bisa bergerak tubuhnya, dia mengalami kesedihan. Waktu dia mengalami kesedihan, dia itu mengalami jiwanya itu lelah. Sampai suatu saat dia melihat, dia membaca Alkitab, dia melihat Yesus. Yesus yang disalibkan. Yesus yang disalibkan itu tubuhnya tidak bisa bergerak karena dia disalib. Tapi ketika dia bangkit, dia melangkah, dia bisa berjalan. Itu membuat John Eric Tada itu bersemangat, jiwanya bangkit lagi bersemangat. Dan dia kembali datang kepada Tuhan. Bahkan menjadi seorang pembicara yang baik. Suatu kali diceritakan John Eric Tada ini memimpin dalam sebuah konferensi setelah dia menjadi pembicara. Seorang hamba Tuhan itu menggerakkan jemaat-jemaat untuk bertelut kepada Tuhan. Berdoa dengan berlutut di hadapan Tuhan. John Eric Tada sedih. Kenapa? Karena dia gak bisa bertelut. Kakinya gak bisa digerakkan. Dia sedih. Dia menangis. Tapi dia ingat Yesus yang tersalib yang tadi dia ingat itu. Terus dia ingat suatu saat nanti saya akan dibangkitkan dengan tubuh mulia yang bisa berjalan. Dan kalau saya berjalan nanti, suatu saat nanti, saya akan lompat, saya akan lari, saya akan jinjit-jinjit katanya begitu. Tapi satu hal yang saya akan lakukan, saya akan sujud di depan Tuhan dan berkata terima kasih Tuhan. Ada hal yang mungkin tidak akan dijawab iya, bahkan mungkin seumur hidup kita. Saya nggak tahu pergumulan Bapak Ibu, khotbah ini juga untuk saya. Mungkin ada hal yang menjadi pergumulan kita di mana Allah itu diam sampai sekarang, entah sampai kapan. Tapi Allah ingin mengajarkan sesuatu kepada kita, bahwa diamnya itu baik untuk kita. Bahwa diamnya itu mungkin mengingatkan kita pada kekekalan. Mungkin saya sakit dan beberapa mungkin mengalami tidak sembuh sampai sekarang mungkin. Tapi diamnya Allah itu mengingatkan bahwa di kekekalan nanti Allah memberikan kekuatan kesembuhan. Dan kita menghadapnya dengan tubuh yang sempurna.
tubuh kemuliaan. Bapak Ibu, Daud itu justru dalam diamnya, Charles Spurgeon itu memberi kutipan. Pengetahuan Daud tentang Allah itu menjadi semakin lengkap justru saat dia diam. Justru saat Allah diam. Bapak Ibu sekalian dikasih Tuhan, berita Injil menutup bagian ini, poin yang kedua ini. Berita Injilnya adalah sebetulnya yang mengalami Allah itu diam, bukan cuma kita. Tapi berita Injilnya adalah Yesus mengalaminya. Yesus mengalami Allah yang diam. Kapan Bapak Ibu Yesus mengalami Allah yang diam? Saat? Iya, mungkin Bapak Ibu ingatnya saat di Getsemani. Tapi kalau kita coba membandingkan di dalam kehidupan, realita yang kita pengennya ideal, jangan-jangan banyak kali loh Bapak Ibu. Kalau kita menjadi Yesus gitu ya, membayangkan, coba kita bayangkan, andai kata kita menjadi Yesus, kita pengen hidup yang ideal gitu ya. Mungkin dia mengalami saat Allah diam itu. Saat Allah hening itu, bukan hanya saat di Golgota. Saya guru, saya ngajar, dan kalau saya mengajar, saya sedih kadangkala. Ya, mengajar itu menyenangkan Bapak Ibu. Maka saya bilang pada anak-anak muda, yuk jadi guru gitu ya. Tapi mengajar ada saat sedihnya, saat kapan? Saat yang diajar nggak mudeng misalnya gitu. Mengajar juga ada sedihnya saat kapan? Saat murid-muridnya nggak memperhatikan. Mungkin sibuk dengan hal lain. Dan itu adalah kesedihan saya ya, sebagai guru. Saya berdoa, Tuhan ubah, Tuhan tolong, Tuhan tolong. Dan kalau saya melihat Yesus, dan kalau saya jadi guru, saya yakin Yesus pun, kalau saya jadi Yesus, saya juga akan sedih. Coba bayangkan, Yesus mengajar orang-orang memusuhinya, Bapak Ibu. Yesus mengajar orang-orang tidak menerima dia. Sampai kapan? Sampai dia mati, Bapak Ibu. Saya membayangkan kalau itu menjadi pergumulan, bukankah itu adalah sesuatu yang didoakan dan tidak dijawab. Yesus mengalami. Ada beberapa orang ini, John Ortberg sampai menulisnya demikian, dengan menarik ya. Dengan menarik itu dia menulis demikian. Ada beberapa orang bergumul tentang pasangan hidup. Lalu kemudian ketika bergumul dengan pasangan hidup, yuk coba lihat Yesus gitu. Lalu kemudian John Ortberg menuliskan begini. Andai kata lihat Yesus, bayangkan 33 tahun ngejomblo gitu ya. Sampai kapan? Sampai mati gitu ya. Itu kira-kira pergumulannya kayak apa gitu. Kalau saya jadi Yesus mungkin saya akan berdoa, Tuhan berikan saya pasangan hidup, bukankah begitu? Tapi mungkin saat itu Tuhan jadi ya. Andai kata memang prosesnya begitu ya. Jadi kita membayangkan dalam situasi yang demikian Yesus pun mengalami hal-hal yang kalau kita pikirkan, kalau kita pengen menjadi sesuatu yang, maksudnya kita memikirkan sesuatu yang ideal, rasanya yang ideal tidak didapatkan. Sampai ketika dia di Getsemani, dia berdoa. Dan cawan itu tidak dilalukan. Allah tampak diam. Nah, Bapak Ibu, Kristus mengalami ini. Dan kediaman Allah bukan sesuatu yang buruk. Kediaman Allah itu, diamnya Allah, itu menjadi sesuatu yang mengajar banyak hal. Yang ketiga, yang terakhir. Jiwa kita adalah jiwa yang berelasi dengan Allah. Bapak Ibu, pemazmur menyadari Allah yang diam, tapi dia menguatkan imannya kepada Tuhan. Tapi di poin yang terakhir ini, pemazmur mengakhiri mazmurnya dengan bentuk sebuah relasi personal. Bapak Ibu, kalau kita lihat Mazmur 62 di bagian-bagian terakhir, pemazmur menuliskan ada hal-hal yang tidak bisa diandalkan manusia. Apa yang tidak bisa diandalkan manusia? Pemazmur menulis ada dua jenis orang. Orang yang pertama adalah orang yang hina. Orang yang hina ditulis di dalam ayatnya yang ke-10. Hanya angin saja orang yang hina. Tapi ada orang jenis kedua, orang yang mulia. Orang yang mulia, orang yang mungkin bisa. Orang yang keren gitu ya. Dan orang yang keren itu dikatakan di sini, orang yang keren itu hanya dusta saja. Bapak Ibu, saya membayangkan poin yang kedua tadi adalah poin untuk kita taat. Dekat sama Tuhan. Tapi sesungguhnya siapa yang bisa taat sedemikian sempurna? Kita seperti yang ditulis di situ. Orang yang hina, tapi orang juga yang mulia. Yang mungkin bisa berhasil cuma beberapa waktu.
itu seperti ditiup angin. Ada dua jenis usaha manusia. Pemerasan yang buruk, tapi juga kemenangan yang menghasilkan perampasan. Itu juga sia-sia. Bahkan harta yang bertambah, dikatakan jangan bergantung pada harta yang bertambah. Karena itu tidak bisa diandalkan. Pemazmur menceritakan berita Injil ini. Andalkanlah kekuatan Allah dan kasih setia Allah. Kalau saya bisa, itu karena kekuatan Allah. Dan kalau saya gagal, ada kasih setia Allah. Bapak Ibu, ini indah sekali. Daud mengatakan kasih setia Allah dan kekuatan Allah. Sesuatu yang kuasa Allah ya, sesuatu yang berdampingan. Kalau kita bisa karena Tuhan. Tapi kalau kita gagal, ada kasih setia Tuhan. Yang melihat kita tetap setia mendampingi di tengah kita yang tidak setia kadang-kala. Oleh sebab itu Daud mengakhiri mazmurnya itu dengan sebuah kedekatan. Kalau yang tadi dia paham teorinya, hanya dekat Allah saja aku tenang. Sekarang berbicara soal pemahaman, dia menyatakan, ayo jiwaku tenang. Yang terakhir, dia sampai kepada relasi. Kenapa saya bilang sampai kepada relasi? Di ayat yang ke-13. Kalau tadi pernyataan, hanya pada Allahku tenang, dialah gunung batuku. Di ayat 13. Engkau, ya Tuhan. Engkau. Bapak Ibu, Allah itu Allah yang setia. Saat kita menghadapi keheningan Allah, kadangkala kita harus menguatkan iman kita, menguatkan percaya kita, mengingat kebaikan Tuhan. Tapi kadang kita gagal. Tapi Allah itu Allah yang setia. Dia memampukan kita dan dia memiliki kasih setia. Dia terus menantikan kita. Dia terus bersama kita. Dia ingin berelasi dengan kita. Oleh sebab itu Bapak Ibu, saat kita menghadapi keheningan Allah ada 3 hal yang perlu kita renungkan. Pernahkah kita mengalami pengalaman hening Allah yang diam dan membuat kita semakin mengandalkan Dia? Tanyalah kepada diri kita, seberapa tenang saya saat bertemu dengan Tuhan. Ketika menghadapi masalah-masalah yang saya hadapi, seberapa tenang saya ketika bertemu dengan Tuhan. Ketika saya berusaha dan berjuang, seberapa tenang saya membawa itu kepada Tuhan. Pertanyaan terakhir, bagaimana relasi kita dengan Tuhan akhir-akhir ini? Adakah waktu kita hening di hadapan Tuhan? Menemukan Dia jawaban. Bahkan di saat Dia hening, Dialah jawaban. Dia Allah yang setia.